Kita sekarang mau ke Anjungan guys, untuk melihat-lihat bagaimana alat-alat yang ada di Anjungan. Tidak ada orang di sini. Nah, ini ada kawan saya ini lagi membuat peta. Halo. Apa kabar, Bas? Bagaimana nih? Kabar baik. Oh iya. Saya ini minta menjelaskan nih bagaimana alat-alat di kapal ini dan fungsinya buat apa. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan secara simpel kali ya. Mungkin para viewers atau para yang mau nonton video ini kan nggak terlalu ngerti apa, masih awam masalah Anjungan ini ya. Coba kita kesini dulu, ke peta dulu coba. Kita ke peta dulu ya. Ini kita lagi di daerah Kiribati. Kiribati itu daerah Pacific Ocean lah. Jadi kita kalau navigasi ya pakai peta, pakai ECDIS. Nanti kita akan jelaskan ECDIS. Kita posisinya di sini sekarang. Jadi kita masih di teritorialnya Kiribati. Kita mau supply kapal ikan untuk ngisi bahan bakarnya. Jadi oke, kita next ke ECDIS kalau yang belum tahu ya, ECDIS itu kayak peta yang diaplikasikan ke sebuah PC, sebuah komputer agar kita itu pengoperasinya gampang untuk menghitung ETA atau kedatangan kita di suatu negara atau suatu pelabuhan. Jadi kayak biar simple. Dan sekarang udah buat aturan untuk ECDIS mandatori untuk kapal lebih dari 3.000 ton. Oke, kita pakai Transas. Transas ini brand dari Europe. Kebanyakan 10 tahun saya di sini dan di kapal yang lainnya itu pakainya ini. Soalnya ya kalau menurut saya simple sih. Juga simulator yang ada di kampus atau di akademi kita juga pakai Transas. Jadi oke, ini nanti sangat simpel sekali. Nanti kita mungkin review di video selanjutnya. Radar. Oke, kita transmit ya. Nanti kita dalam keadaan standby. Terus radarnya ini tipenya X-band. Jadi X-band itu kita bisa nangkap sinyal-sinyal dari alat-alat emergency, misalnya SART dan lain-lain. Oke, kita transmit di sini. Ini kebetulan kita nggak ada objek buat dilihat ya. Jadi kayak kalau ada kapal ikan atau kapal kapal niaga yang mau lewat di sekitar kapal kita bisa mendeteksi dari sini. Jadi ini pas ada keadaan sepi, nggak ada kapal, jadi radar juga clear ya, nggak ada objek ya. Jadi perbedaan dengan radar biasa dan radar X-band itu apa? Ada dua tipe, X-band sama S-band. Kalau S-band itu jangkauannya luas. X-band itu bisa nangkep kayak gini nih, kayak SART. Ini kalau kita ada emergency di atas kapal ya, naudzubillahi lah ya, kita karam, kita pakai ini untuk transmit, untuk mengirim sinyal ke kapal-kapal lain untuk bisa diambil dari radar mereka. Jadi kalau kita nyalain ini, radar-radar kapal sekitar kita langsung nangkep sinyal dari situ. Begitu. Next. Ya. Untuk yang lainnya, ini full navigation equipment juga. Ini tuh steering ya, autopilot. Jadi kalau kayak di film atau kayak yang semua kalian tahu ya, kita pakai steering ini. Ini sebenarnya buat ada untuk manual, ada untuk auto. Kita sekarang lagi di auto mode. Jadi kalau auto mode itu ya kita tinggal gini aja. Jadi yang untuk nyeterin kapal itu, untuk kapalnya nggak goyang ke kanan goyang ke kiri, dia pakai auto. Kecuali kalau kita mau manuver atau mau mendekati kapal atau mau ke pelabuhan, kita kan harus segera cepat ke kiri ke kanan. Jadi manuvernya ya harus cepat juga, makanya kita pakai kemudi ini.
Ini nggak berfungsi soalnya kita pakai auto sekarang. Di sini kita ada 2 steering. Kalau umpamanya nomor 1 nggak bisa dipakai, kita bisa pakai nomor 2. Di sini ada nomor 2, nomor 1. Udah ini. Nih guys, kalau mau tahu nih, ini setir namanya. Kalau di mobil, setir mobil. Kalau ini setir kapal guys. Kemudi. Oke lah, ke selanjutnya. Terus ini fungsinya buat apa ini? Ini namanya VDR, Voice Data Recorder. Ada yang ngomong Voice Data Recorder, nggak masalah. Ini kayak black box ya. Jadi di pesawat itu namanya black box. Jadi semua suara di anjungan, semua navigation equipment terkonek sama ini. Jadi umpamanya kita ada kasus emergency atau kapal karam apa gimana, kita tinggal save aja nih, save. Kemudian otomatis sebulan atau 2 minggu, bisa juga sebulan, semua yang ada di anjungan ini terrecord di dalam VDR ini. Jadi umpamanya kita mau udah gak ada waktu untuk escape, gak ada waktu untuk meninggalkan kapal, kita tinggal cabut memory cardnya untuk pertanggungjawaban ke Port Authority. Next. Sekarang kita lihat guys di bagian komputer, dan ini ada apa nggak, saya nggak tahu nih, biar mereka yang menjelaskan. Ini fungsinya buat apa? Ini semua GMDSS equipment, Global Maritime Distress. Jadi ada bagiannya masing-masing. Ini Inmarsat-C, NBDP, ini MF, HF, DSC. Ini kayak radio buat komunikasi atau untuk distress. Inmarsat-C ini bisa buat untuk ngirim sinyal emergency, bisa distress signal. Terus untuk kadang kalau kapal dulu ya, ini masih dipakai untuk ngirim-ngirim berita kayak non report, morning report kayak gitu. Kemudian untuk tesnya kita per minggu ngetes ini, performance test. Terus kalau ada relax dari kantor, kita bisa juga terima di sini. Jadi ini multifungsi sebenarnya. Untuk yang dulu, sekarang udah pakai email nggak masalah. NBDP, Narrowband Direct Printing. Ini tuh kayak semacam apa ya, transmit sama receive. Ini guys, alatnya nih guys. Sebentar, kayak gini nih. Ini cuma saya pakai tes aja sih. Jadi untuk performantasnya NBDP ini kita cek ke Shanghai, kita cek ke Viluna, kita cek ke Moji. Kalau Moji Jepang ya, Shanghai Cina. Jadi kita mau lihat kinerjanya ini dari tes-tesnya ke source station. Kemudian ini MFHF DSC. Jadi ini bisa di DSC fungsi, bisa SSB. Kalau SSB itu kita bisa komunikasi sama kapal lain dengan jangkauan yang jauh. SSB radio ini. Kalau MFHF ini buat ini, coba lihat di sini. Ini ada tombol distressnya. Di sini kita bisa tekan selama 5 detik, holding 5 second. Nanti otomatis kekirim kalau kita ada kasus emergency kayak kapal nabrak, kapal karam kayak gitu. Jadi ya ini mandatory. Kita juga ada sertifikat buat ngambil ini, dan ya lumayan lah untuk ngambil kayak gini. Kita selama 3 bulan di sini memakai internet dari mana? Wah ini nih, sebenarnya kan basicnya kita di kapal 3 bulan. Terus kita kembali ke Korea atau ke Taiwan itu 3 bulan intervalnya. Jadi kita harus, ya namanya kita punya keluarga ya, jadi komunikasi di keluarganya kita pakai ini nih. Jadi ini internet satelit Bas, ini Bas. Internet satelit. Ini bisa buat kirim email, bisa WA ke keluarga, bisa pakai Facebook. Tapi juga dibatasin, jadi nggak bisa cepat kayak yang di darat lah ya. Cuma alhamdulillah pakai ini kita bisa komunikasi sama orang darat. Ini cuma komputer buat
email doang. Ini komputer guys untuk ngirim email atau ngirim laporan kita tiap bulannya. Jadi kita nggak katro-katro banget di sini, kita bisa komunikasi. Dan ini ada telepon satelit ya. Ini telepon satelit. Jadi dulu ini 1 menitnya dipatok $30. Jadi 1 menitnya itu 450 ribuan lah. Dulu sebelum ada email, sebelum ada internet satelit. Sekarang ini udah murah sekarang. Jadi kayak telepon wartel aja. Kalau mau telepon aja nggak masalah. Kita calling sama kapal yang mau kita bunkerin nggak masalah. Mau setengah jam, 1 jam nggak masalah. Sekarang udah murah ini, nggak masalah. Jadi kalau perbedaan antara kapal bunker dan kapal biasa yang port to port itu apa? Secara Alat-alatnya. Secara alat-alatnya itu nggak terlalu beda ya, cuma kita punya yang SSB tadi ya, SSB radio. Kalau kapal untuk kapal ikan sama kapal bunker ini kebanyakan punya SSB ini. Jadi ini buat komunikasi dan jangkauannya luas. Jadi kalau kita pakai VHF nggak terlalu bagus lah ya jangkauannya. Kalau ini perbedaan yang signifikannya di sini nih, di SSB ini. Kalau yang lain mungkin sama, semua kapal kebanyakan sama. Gini aja yang beda. Oke, selanjutnya. Oke guys, begitu saja penjelasan dari anjungan atau bridge di atas kapal New Glory. Jangan lupa subscribe dan lihat channel berikutnya ya guys.